Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pagi ini. Mari kita satukan hati kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul bersama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh. Kami sungguh bersyukur ya Bapa atas hari baru ini yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu di setiap kami ya Bapa. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami kepadamu. Hadirlah ke tengah-tengah kami, berkati kami semua ya Bapa, untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh pagi ini. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, serta bersama-sama mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami masing-masing di sepanjang hari ini. Ya Bapa, urapi juga kami yang bertugas melayani di pagi hari ini. Pakai kami sebebas-bebas-Mu ya Bapa, sesuai kehendak-Mu. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami masing-masing, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Biar kami boleh memberi yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu, serta menjadi berkat di antara sesama kami. Dan kuduskanlah ruangan di mana kami berdoa ya Bapa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mengganggu dan mencuri kemuliaan-Mu di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Ini kami ya Bapa, kami mau menyerahkan saat teduh pagi ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami siap Engkau pimpin ya Bapa. Amin. Puji Tuhan, pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam saat teduh. Pada pagi ini kita mau menaikkan syukur kita. Mari kita naikkan syukur kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
syukur bagimu. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dan perlindungan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami layak masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mazmur 69 ayat 31 berkata, Aku akan memuji-muji Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Terpujilah nama Allah, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku.
Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Basiana Mayere Sana Basiana Mayera Bagiana Mayere Basiana Mayera Bagiana Mayere Yana Basiana Mayere Yana Basiana Mayere Oh yala basiana mayara bakiana mayara basiana mayara Oh yala basiana Kami memujimu kepadamu, Engkau besar, Engkau mulia, Engkau Allahku. Terima kasih. Sina mayara bakiana mayara mayara bakiana mayara basiana mayara basiana mayara basiana mayara Oh yala basiana mayara bakiara mayara Mari kita hening di hadapan Tuhan. Mari kita dengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk indahnya pagi ini. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai dan urapilah anak-Mu, Christine. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, bini kami benar-benar rindu mendengarkan suara-Mu. Buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami. Pakailah hamba ya Bapa dengan sebebas-bebasnya, sehingga semua yang aku sampaikan benar-benar hanya berasal dari-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari Injil pagi ini kita ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi. Antara lain yang pertama, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Dinyatakan dalam Injil Lukas 9 ayat 1 bahwa Tuhan Yesus memberikan bekal yang sangat luar biasa kepada 12 murid-Nya dan juga kepada kita zaman sekarang. Dan ketika kita memilih untuk melayani dan dipanggil untuk melayani, kita tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus selalu memberikan tenaga dan kuasa untuk menguasai dan mengusir kuasa kegelapan, roh jahat, setan, iblis yang merasuki seseorang dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jangan pernah kita di saat dipilih untuk melayani, kita merasa takut. Karena Tuhan sendiri sudah berfirman, akan memberikan kuasa-Nya. Salah satu contoh, Tuhan memberikan kuasa ada dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 4, 2 Raja-Raja 2 bab 4 ayat 8 sampai dengan 17 yang menceritakan kuasa Tuhan melalui Nabi Elisa yang bisa menghidupkan anak perempuan Sunem dari kematian. Masih banyak lagi cerita-cerita yang lain yang kita dapat baca di dalam Alkitab. Itu merupakan bukti nyata bahwa Tuhan benar-benar memberikan kuasa kepada pelayannya. Jadi, mulai sekarang kita jangan pernah takut untuk melayani, karena Tuhan yang akan memampukan kita dan memberikan tenaga yang melebihi apapun yang ada di dunia ini. Yang kedua, pewartaan kabar gembira lewat pelayanan. Perintah Yesus kepada murid-murid-Nya juga merupakan perintah untuk kita memberitakan kabar baik, kabar kerajaan surgawi. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia dari Tuhan yang kita dapat bukan hanya untuk kita sendiri saja, tapi juga harus kita bagikan kepada semua orang yang kita jumpai. Melalui tindakan, kita dapat memberikan kasih Kristus. Salah satunya adalah dengan melayani sesama kita, tanpa mempedulikan apapun perlakuan mereka kepada kita. Kita harus bisa melayani seperti teladan Yesus.
Panggilan untuk mewartakan ini juga terdapat dalam bacaan Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini adalah perintah Yesus untuk memberitakan Injil di seluruh dunia kepada segala makhluk. Ini mencakup tanggung jawab untuk berbicara tentang iman kita dan kasih Tuhan yang telah kita peroleh kepada semua orang tanpa terkecuali. Kita semua diutus untuk menjadi saksi-saksinya di seluruh dunia melalui pelayanan kita, agar kita melalui kita akan banyak orang semakin mengenal Kristus sebagai juru selamat. Yang ketiga, bergantung kepada Allah. Perintah Yesus untuk mereka dan kita zaman sekarang adalah di dalam pelayanan kita tidak perlu membawa banyak bekal fisik, atau kita mungkin secara duniawi kedudukan kita tidak perlu kita sampaikan, karena pengajaran kita hanya untuk bergantung kepada Allah saja. Setiap pelayanan kita harus berfokus hanya kepada Tuhan dalam setiap pelayanan kita. Allah sudah pasti akan menyediakan apa yang kita butuhkan saat kita benar-benar fokus kepadanya. Seperti tertulis pada Matius 6 ayat 31 sampai dengan 32. Sebab itu, janganlah kamu khawatir. Katakan, apakah yang akan kami makan, atau apakah yang akan kami minum, atau apakah yang akan kami pakai. Sebab semuanya itu dicari-cari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan Bapamu yang di surga tahu bahwa semuanya itu yang kamu perlukan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Akan dicukupkan kebutuhan kita jika kita tulus dalam melayani. Karena pelayanan adalah salah satu jalan mencari kerajaan Allah. Yang keempat, kesediaan untuk ditolak. Yesus juga memperingatkan bahwa tidak semua orang akan menerima pesan kita. Seperti kita tahu, Tuhan juga pernah ditolak di Nazaret. Apalagi kita, manusia biasa, pasti akan mengalami penolakan juga. Para murid diminta untuk tetap berpegang pada panggilan mereka dan meninggalkan tempat yang tidak menerima mereka. Ini mengajarkan tentang kesabaran dan ketekunan dalam pelayanan kita. Setiap pelayanan kita tidak akan semuanya diterima dengan baik. Tuhan saja mengalami penolakan seperti yang saya bilang tadi. Dapat kita lihat pada bacaan 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap pada waktu dan tidak siap pada waktu. Toh tegurlah, hardiklah, dan ajaklah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat ini mengingatkan bahwa dalam pelayanan kita perlu siap menghadapi berbagai respon, termasuk penolakan. Tetapi kita harus tetap setia dalam menyampaikan pesan Allah. Hardiklah dengan kesabaran. Jadi kalau kita ditolak, jangan muntaber, mundur tanpa berita, dan sakit hati. Tapi kita harus menghadapinya dengan sukacita. Karena di dalam pelayanan, kita melayani Tuhan. Jadi tidak boleh ada rasa sakit hati, tapi harus ada selalu sukacita. Karena Tuhan menganggap kita berharga di hadapannya. Jadi kita harus sukacita. Penolakan juga bagian dari pelayanan dan pewartaan Injil. Jadi kita tetap taat dan setia dan bersabar. Yang kelima, kasih dan perhatian. Ketika murid-murid keluar dan melakukan pelayanan, mereka memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk penyembuhan fisik dan rohani.
Ini menggarisbawahi pentingnya kasih dalam pelayanan kita sebagai pengikut Kristus. Seperti pada ayat 1 Korintus 13. Ayat ini bercerita tentang Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di mana ia menguraikan pentingnya kasih dalam kehidupan orang percaya. Ayat ini menyebutkan beberapa sifat kasih yang penting seperti kesabaran, kemurah hatian, tidak cemburu, tidak sombong, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak mudah marah, dan lain-lain. Ini menggambarkan bagaimana kasih sejati seharusnya dalam pelayanan kita. Kesimpulan singkat pada bacaan Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6 pada pagi hari ini mengingatkan kita akan panggilan Kristus untuk melayani, memberitakan Injil, dan bergantung pada Allah dalam setiap langkah kita. Ini juga mengajarkan pentingnya kesabaran, ketekunan, dan kasih dalam melayani sesama. Bagaimanakah dengan diri kita hidup pada zaman sekarang? Sudahkah semua pribadi di antara kita tidak takut menjalani perjalanan pelayanan firman Tuhan, walaupun tidak membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju dalam pelayanan, melayani sesama kita? Sudahkah semua pribadi di antara kita memberitakan firman Tuhan, yaitu Injil Kerajaan Allah, kepada orang tua, istri, suami, anak, cucu, mertua, menantu, keluarga, sahabat, dan banyak orang yang ada di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan Yesus? Berbahagialah kita, orang-orang yang sukacita melayani dan tidak takut menjalani perjalanan pelayanan firman Tuhan, walaupun tidak membawa tongkat atau bekal, tetapi kita membawa kuasa Tuhan yang melebihi apapun yang ada di dunia ini. Karena Tuhan akan selalu menyertai kita, menolong kita, menopang kita, melindungi kita, dan memberkati kita tepat pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa penutup. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Firman-Mu sungguh hidup di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang boleh kami dengar dari teman kami, Christine. Bapa, tidak mudah untuk menjadi pengikut-Mu, tidak mudah untuk menjadi murid-murid-Mu di dunia ini pada saat ini, pada zaman sekarang ini. Begitu banyak penolakan-penolakan yang kami terima ya Bapa sebagai pelayan-Mu. Begitu banyak hal-hal yang tidak kami duga yang kami dapatkan ketika kami mau mewartakan Injil-Mu kepada semua orang. Kami percaya ya Bapa, bahwa ketika kami mau melakukan apa yang Engkau mau dari kami, Engkau ada di samping kami, Engkau menguatkan kami, Engkau menyertai dan memberkati setiap langkah kaki kami untuk tetap terus melakukan pelayanan yang Engkau mau dari kami. Kami tahu Bapa, kami hidup dalam masyarakat yang mungkin belum begitu mengerti tentang kasih-Mu. Jangan biarkan kami mundur ya Bapa, hanya karena ada 1 atau 2 masalah di depan kami. Kami tahu ketika kami Engkau layakan, ketika kami Engkau murnikan, Engkaulah yang mengutus kami di tengah-tengah masyarakat kami. Dan kami percaya akan firman-Mu, bahwa Engkau akan menyertai kami senantiasa sampai pada akhir zaman. Buanglah segala rintangan-rintangan itu ya Bapa, biarlah kami selalu ada di dalam perlindungan-Mu. Juga kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan yang ada di sini ya Bapa. Jangan biarkan kami tinggi hati, jangan biarkan kami sombong, tetapi biarlah kami semakin merendah, karena kami mau terus memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau. Biarlah Engkau yang semakin tinggi dan kami semakin rendah. Terima kasih juga ya Bapa untuk pelayanan yang boleh Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu Tivila dan Pak Paulus. Berkatilah mereka selalu ya Bapa, lindungi mereka dari segala hal-hal yang bukan berasal daripada-Mu.
berkati usaha mereka, berkati anak-anak mereka, berkati keluarga mereka, dan juga untuk tim yang ada di dalam komunitas pemurnian hati ya Bapa. Biarlah kami satu sama lain saling menguatkan, biarlah kami satu sama lain saling mendorong dan menopang di dalam Kristus. Sebab kami bukan melayani untuk manusia, kami bukan melayani untuk teman kami, tetapi kami melayani untuk Engkau. Apapun kesalahan kami, apapun kekeliruan kami, apapun cemooh yang kami terima dari orang-orang di sekitar kami, masukan yang mungkin menyakitkan kami, jangan biarkan hati kami terluka atau hilang fokus kami, hilang sukacita kami hanya karena hal-hal yang tidak kami inginkan. Bantu kami Bapa, biarlah kami terus mendapatkan hati yang layak untuk terus memuji Engkau, untuk terus menyebarkan berita sukacita firman-Mu di dalam dunia ini. Bapa, kami mau persembahkan kegiatan kami hari ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau berkati kami. Kami percaya bahwa apa yang akan kami lakukan pada hari ini dan hari-hari ke depannya, kami dapat persembahkan kepada hati-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mohon semua doa-doa ini melalui perantaraan Engkau. Mari kita lanjutkan dengan doa untuk komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan foto. Saya mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.